Assalamualaikum Mbak Falila. Kali ini Hijab Alila lagi ngangkat tema tentang wanita bersosmed. Jadi di sini kita mau klarifikasi sekaligus sharing ya tentang gimana sih hukumnya di dalam Islam wanita menampakkan diri di hadapan umum atau di sosial media. Ya benar banget, berhubung kita-kita nih sering banget muncul di timeline Hijab Alila, bahkan hampir setiap hari. Dan banyak banget nih Mbak Falila yang ngingetin untuk berhati-hati. Nah ngingetinnya ini ada yang dengan cara baik-baik, ada juga yang langsung ngejudge. Kalian kok dakwah tapi nampakin muka sih? Kalian kok dakwah tapi kok tetap eksis sih? Kayak gitu-gitu. Nah sebenarnya kita mau berterima kasih banyak kepada Love Alila yang sudah ngingetin dan peduli sama kita. Tapi eksekusi yang kita kerjakan itu insya Allah berdasarkan dalil dan ada landasannya. Iya, jadi daripada kita saling suuzon dan judgement satu sama lain, mendingan teman-teman pantengin terus ya tema wanita bersosmed di timeline Hijab Alila. Wanita emang rentan banget jadi objek fitnah. Makanya di dalam syariat Islam banyak banget batasan-batasannya. Tapi bukan berarti wanita nggak boleh sama sekali menampakkan diri di hadapan umum maupun di sosial media. Karena hukum menampakkan wajah bagi wanita adalah mubah, tapi tentunya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Yang pertama yang harus kita perhatiin adalah saat kita berada di wilayah hayatul am, kita harus menutup aurat dengan sempurna. Jadi yang boleh kelihatan cuma muka sama telapak tangan doang. Nah, sosial media itu kan termasuk ke dalam wilayah hayatul am. Jadi yang boleh kelihatan hanya 2 poin tadi. Terus walaupun muka kita boleh kelihatan, tapi harus dijaga juga agar tidak bertabaruj gitu. Jadi kalau misalnya mau pakai make upnya seadanya aja, sekedar bikin gak pucat aja gitu, jangan terlalu berlebihan. Mungkin kalau teman-teman perhatiin video-video maupun foto katalog Hijab Alila sekalipun, insya Allah kita nggak pernah berpenampilan menor atau berlebihan, karena insya Allah kita menjaga diri kita dan muka kita nggak menjadi fitnah bagi laki-laki yang bisa mengakses atau melihatnya. Nah tadi itu kan seputar penampilan. Sekarang poin yang kedua adalah menjaga izah dan ifah. Jadi namanya dunia maya itu kan mudah diakses oleh siapapun. Kita sebisa mungkin harus jaga sikap. Jangan sampai gestur tubuh kita, intonasi suara maupun ekspresi wajah sekiranya bisa memicu fitnah dari kaum laki-laki. Selain itu juga kita harus menjaga agar selama proses produksinya tidak terjadi khalwat maupun ikhtilat gitu. Dari keseluruhan proses produksinya insya Allah kita menjaga diri, dilakukannya bareng-bareng sesama akhwat aja gitu. Kalaupun ada ikhwan juga jarang-jarang banget gitu, karena untuk menghindari ikhtilat tadi. Yang ketiga terkait dengan target audiens, kayak misalnya katalog-katalog baju muslimah, kan itu dikhususkan untuk wanita. Jadi photoshoot modelnya pun tujuannya untuk dilihat wanita, bukan dengan sengaja pengen dilihat laki-laki. Sama contohnya iklan otomotif atau iklan parfum yang di situ produknya produk-produk khusus laki-laki tapi modelnya perempuan. Nah, case yang seperti itulah yang bisa disebut wanita di dalam iklan tersebut bisa menjadi sumber fitnah gitu. Jadi kasusnya berbeda. Nah intinya Islam punya tuntunan berupa batasan. Makanya kita harus bijak dalam menampakkan diri di sosial media. Gunakan sosial media untuk menyebarkan hal-hal yang bermanfaat untuk umat, bukan malah ajang menampilkan apalagi mengumbar aurat. Di zaman digital sekarang ini untuk menyampaikan kebaikan itu sebenarnya sangat mudah loh. Beda banget sama zaman dulu kalau kita ingin ngajakin temen ngaji itu tuh harus door to door. Kalau sekarang dengan adanya sosial media, orang jauh dimanapun bisa melihat kita. Kita gunain tuh media sosial untuk mengajak orang sebanyak-banyaknya berhijrah. Wanita secara fitrah mempunyai kelebihan dibanding laki-laki, yaitu wanita mempunyai kosakata yang banyak dibanding laki-laki. Nah, dari sinilah wanita mempunyai potensi yang besar untuk menyampaikan sesuatu, khususnya dalam dakwah. Nah, oleh karena itu, ramainya sosmed harus kita manfaatkan secara maksimal untuk menyampaikan ideologi Islam. Jangan sampai kita aktif di sosial media hanya untuk kesia-siaan atau menimbulkan kemudorotan. Yang harus diingat ketika kita berdakwah ialah lurusin niat. Niat kita itu lillahi ta'ala untuk mengajak para muslimah
sama-sama mendekat kepada Allah. Nah, yang kedua itu jangan sampai salah niat, kayak mengejar eksistensi. Aku pribadi sih nyadar betul kalau tugas di depan layar itu godaannya besar banget. Nah, makanya teman-teman di sini sering ngingetin Epi untuk hindari yang namanya ujub. Misalnya rasa ingin dipuji, ngarepin likers banyak, followers nambah. Kan sayang nanti dakwahnya jadi sia-sia. Nah, Epi di sini ingin mengajak para muslimah untuk menggunakan sosial media dengan benar. Fitrah yang diberikan Allah kepada kita gunakan semaksimal mungkin. Potensi dan teknologi yang ada kita manfaatkan untuk menggapai ridho ilahi. Uslub atau cara dakwah yang dipilih Hijab Alila adalah melalui sosial media. Kenapa sosial media? Karena sosial media dinilai mempunyai efisiensi yang tinggi untuk menyampaikan dakwah menjadi lebih menarik, yaitu bisa melalui ilustrasi, foto, dan juga video yang ringan dan mudah diserap oleh kids-kids zaman now. Tahu sendiri kan ya teman-teman ya, kalau sekarang itu remaja lebih sering membuka sosial media daripada membuka Quran. Nah, alhamdulillah, nggak sedikit nih muslimah-muslimah yang cerita bahwa awal hijrah mereka itu berawal dari postingan-postingan Hijab Alila. Mulai dari pertama kali kenal hijab syar'i yaitu dari Hijab Alila, terus termotivasi ngaji dari video-video Hijab Alila, dan sekarang berusaha istiqomah masih ditemani dengan dakwah-dakwah dari Hijab Alila. Hidayah itu kan sepenuhnya milik Allah, tapi siapa sih yang gak bahagia kalau misalnya kita bisa berkontribusi dan menjadi perantara bagi orang-orang yang mau hijrah. Nah, itu dia yang menjadi salah satu motivasi aku dan teman-teman Hijab Alila untuk tetap istiqomah berdakwah bersama Hijab Alila. Oh iya, di sini aku mau negesin. Jadi sebenarnya target dakwah Hijab Alila adalah wanita, terutama remaja-remaja muslimah. Jadi insya Allah kita nggak punya niatan sedikit pun untuk caper sama netizen-netizen cowok. Karena kita di depan layar itu sama dengan di belakang layar. Dan insya Allah kita juga berusaha untuk istiqomah menjaga izah dan ifah baik di depan maupun di belakang layar. Terus kalau misalnya ada ikhwan yang komen, Afwan ukhti, bantu kami untuk menjaga pandangan. Ya Afwan jidan, sebenarnya postingan-postingan kami pun ya tidak diperuntukkan untuk mereka-mereka. Sebenarnya baik ikhwan maupun akhwat kita itu wajib untuk menundukkan pandangan. Nah buat kalian nih yang ikhwan, kalau misalnya ngelihat foto atau video-video wanita, ya kalau misalnya kalian sekiranya nggak mampu untuk menundukkan pandangan, maka ya sudah lewati saja. Nah begitu pula kita nih wanita, kalau misalnya ngelihat foto-foto ikhwan yang Masya Allah ganteng gitu ya, berseliweran, ya udah lewatin aja, nggak perlu kepo. Kalau perlu di unfollow supaya kita nggak kepikiran dan penasaran sama postingan dia gitu. Ya intinya kita itu harus menerapkan apa yang Allah perintahkan baik di dunia nyata maupun di dunia maya.